Ya Rabb wafir Ya Rabb Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Puji syukur kehadirat Allah. Allah Subhanahu wa taala telah beri kita lulus dengan nilai walaupun tidak memuaskan, tapi nilai tersebut bisa meluluskan. Lulus pertama, kita tak diciptakan sebagai hewan atau tumbuhan. Ini sebuah kelulusan, berarti kita cocok dijadikan manusia fi ahsani taqwim, yang bentuknya itu adalah paling elok daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita diluluskan lagi oleh Allah menjadi satu orang manusia yang beragama Islam. Ini pun sebuah nikmat yang begitu besar. Nah, kemudian ada ujian-ujian berikutnya yang mesti kita perjuangkan dengan nilai yang memuaskan, dengan nilai yang bisa mendorong kita untuk lulus pada jenjang-jenjang berikutnya. Karena dunia ini darul imtihan, tempat ujian. Kalau di Jawa disebut tes, tempat testing. Siapa yang layak menjadi penghuni surga atau tak layak menjadi penghuni surga, di sini penentuannya. Maka ujian yang paling besar itu bukan musibah tsunami, bukan mati suami, bukan wafatnya orang tua, bukan gempa bumi, bukan hilangnya harta. Ujian yang paling besar ketika iman kita dihadapkan dengan fenomena alam, dengan gejolak-gejolak alam. Apakah iman kita tetap mempercayakan Allah atau justru beralih kepada gejolak alam tersebut? Dalam ilmu fikih disebut dengan hukum adat, hukum kebiasaan. Dapat jauh tapi ya hukum adat kan hukum pasti. Adanya ada pasti, hanya berupa kebiasaan, bukan sebuah kepastian. Contoh, orang berkahwin bukan pasti nak anak dalam pasti. Ya baru tadi buktinya di nona hadap kahwin nanti anak. Ya berarti anaknya ada hubungan dengan kahwin. Tapi mata kita, mata hati kita kadang-kadang terkecoh. Ketika kita bekerja sebulan penuh, kita menerima gaji, ditanya oleh orang, dari mana kau dapat uang? Dari kerja. Berarti kita sudah berhasil dikecoh. Kita sudah lupa dengan Allah. Seakan-akan kalau kerja uang, tak kerja tak ada uang. Padahal sedikit pun tak ada uang. Minum obat dengan sembuh sedikit pun tak ada uang. Olahraga dengan sehat sedikit pun tak ada uang. Kecelakaan dengan mati sedikit pun tak ada hubungan. Ketika kita katakan bakal mati karena dipukul oleh Honda, berarti yang menjadi penyebab kematian bukan lagi Allah, tapi sudah Honda. Bahkan boleh karena mengubah, berarti ubah yang menjadi Tuhan pada saatnya. Maka orang yang mati dengan membawa penyakit-penyakit seperti ini, keyakinan-keyakinan yang salah seperti ini, maka matinya walaupun hidup dalam keadaan beriman, tapi matinya dianggap kufur, kafir. Ini ujian yang paling berat. Inilah ujian yang paling berat. Bukan musibah, itu ujian sepele. Banyak sekali orang yang bisa melewati ujian tersebut. Tapi ujian yang satu ini, ujian keimanan. Apakah engkau mempercayai yang nampak dan
Padahal iman itu kualitasnya baru dianggap betul, baru dianggap tinggi ketika dia lebih percaya kepada yang tak nampak daripada yang nampak. Neraka tak nampak, kita harus percaya. Bahkan Allah tak nampak, kita harus percaya. Allah katakan manusia daripada tanah, tapi hari ini manusia dikatakan dari sperma. Tidak, manusia tetap dari tanah. Maka kita saja yang melihat seakan-akan sperma adalah bahan baku manusia. Tidak. Kata Allah, tumbuh-tumbuhan itu bukan dari tanah, tapi dari langit. Wa fis samai rizqukum, rezeki kalian bukan di tanah, tapi di langit, kata Allah. Maka kita selalu melihat padi tumbuh di tanah, air keluar dari tanah, buah-buahan dari tanah, sehingga benar hati kita mengakui bahwa firman Allah itu lebih tepat, karena kita sudah sering diuji dengan pandangan mata yang menipu. Maka inilah yang harus kita perjuangkan siang dan malam, agar iman kita lebih kuat kepada yang tidak nampak dibandingkan daripada yang nampak. Ketika kita pegang api, kenapa terbakar? Karena api sudah salah ini. Tak ada hubungannya bakar dengan api, tak ada hubungannya tudung dengan api. Tudung dari Allah, api tak ada fungsi apa-apa. Buktinya Nabi Ibrahim 40 hari dibakar dalam api, tidak kenapa-kenapa. Kalau betul api itu bisa membakar habis Nabi Ibrahim. Justru ketika ditanya oleh para masyarakat pada saat itu, kapan seumur hidupmu yang paling enak? Maka Ibrahim menjawab, ketika aku berada dalam api. Nah, kenapa hari ini setiap kita pegang api panas, setiap kita pegang api terbakar? Karena Allah sayang kepada kita. Allah letakkan yang namanya hukum adat tadi. Coba kalau selang-seling, hari ini panas, besok tidak panas, bingung kita, tapi gue ikutin, ayo dulu. Rupanya wakilnya dengan lebih ya pun ya Allah. Ada konsisten aku, ada isi koma. Maka Allah beri hukum adat pada api agar manusia tidak kebingungan. Ya, maka bapak-bapak jangan yakin kepada yang nampak, yakinlah kepada yang tak nampak. Kalau demikian insya Allah tak ada alasan untuk tidak ikut belajar. Kalau saya buka toko nanti banyak laku, banyak rezeki, inilah ditipu oleh toko. Seakan-akan kalau dia pergi pengajian menghalangi rezeki. Justru ketika dia dekat kepada Allah, man wajada Allah, siapa saja yang dapat Allah, wajada kulla syai', dia akan dapatkan segala-galanya. Dapatkan Allah. Allah itu miftahul khair. Allah itu kunci kebahagiaan. Kalau kunci sudah dapat, untuk apa kita kejar yang lain? Kunci sama kita. Jadi kejarlah Allah, dapatlah Allah, carilah Allah, kau akan dapat segala-galanya. Salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan daripada pekan yang telah lalu. Apabila engkau berteman dengan orang kafir, idza da'awtum li ahadin minal yahud wa nasara, dia Yahudi atau Nasrani Kristen, maka doakan dia. Boleh doakan orang kafir, siapa bilang tak boleh? Tapi jangan lebih. Cukup kau doakan apa? Aktarallahu malaka wa waladak, semoga Allah beri engkau harta yang banyak dan anak yang banyak. Itu saja, tidak boleh lebih. Tidak boleh doa ya Allah ampunilah dosa orang kafir, tidak boleh. Ya Allah masukkanlah orang kafir ke dalam surga, tidak boleh. Tidak boleh mendoakan kebahagiaan akhirat bagi orang kafir. Kalau kebahagiaan dunia silakan, karena memang dunia ini surga bagi mereka. Maka bagi orang Islam yang di dunia kok pingin serasa seperti di surga, berarti dia sudah pingin menjadi orang kafir. Betul tidak bapak-bapak? Betul betul tak ini? Orang yang hidup di dunia tak mau susah, dia pengen kayak surga, berarti tak usah jadi orang Islam. Ad-dunya sijrul mu'minin, dunia adalah penjara orang beriman. Di penjara makan tak boleh tambah, tak boleh pakai AC, tak boleh ganti baju, mandi tak boleh 4 kali sehari, tak boleh bawa
boleh main gimbot, tidak boleh memakai fasilitas yang suka-suka hati. Kalau mau suka-suka hati, tak boleh main di penjara. Wah, dari penjara baru bisa. Wajanatul kafir, dan dunia ini adalah surga orang kafir. Ketika engkau beriman dan engkau mengaku siap menjadi orang beriman, harus siap susah. Ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, anak rebuk. Ya Rasulullah, aku cinta sekali kepada engkau. Maka Rasulullah berkata, wahai sahabat, lu pikir-pikir dulu, kau pikir dulu. Juga ada sahabatnya, anak uhibbuka ya Rasulullah, aku sangat cinta padamu. Pikir-pikir lagi. Ya Rasulullah, aku sangat cinta kepada engkau. Pikir-pikir lagi. Bertanya juga, ya Rasulullah, aku sangat cinta kepada engkau. Betul tak? Betul. Iya betul, aku sangat cinta kepada engkau. Maka kata Rasulullah, siap-siap, 2 hari lagi kau akan jatuh miskin. Rupanya ciri-ciri pengikut Rasulullah adalah miskin. Coba deh, kalau Pak Datuk oleh orang Cina, apa macam itu? Ciri-ciri pengikut Rasulullah cinta dengan kemiskinan. Kalaupun dia banyak diberi harta, hartanya bukan untuk pribadi, tapi untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang matinya meninggalkan 1 petak sawah, dia akan rugi 1 petak sawah. Orang yang matinya meninggal 100 petak sawah, dia akan rugi 100 petak sawah. Singkat cerita, semakin banyak seseorang meninggalkan harta, semakin rugi ketika dia mati. Benar tidak bapak-bapak? Benar. Benar tidak ibu? Benar. Punya benar juga. Yang lagi sakit berbajuan, saudara-saudara, mari kita berimbang apa yang ada di rumah kita untuk agama Allah. Di dunia ini hidup kampung kami, ucap kami ditinggal untuk baru tinggi. Wah, cuma kadang-kadang bukan mereka itu tabung tadi kami. Kemana kami pindah nak? Tadi kan ayah bilang waktu khutbah Jumat semua harta harus sedekah. Itu untuk orang, bukan untuk kita. Tadi itu doa ceramahnya. Yang itu dianggap baik itu bandeng nanti. Itu bandeng. Masya Allah. Tidak boleh. Alhaqumut takatsur, telah melalai-lalaikan manusia oleh menumpuk-numpuk harta. Hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk ke alam kubur. Di situ dia baru sadar ternyata harta yang dia tumpuk-tumpuk, yang dia gunakan untuk memamer, dia gunakan untuk menambah kesombongan. Maka harta itu sebenarnya menjadi malapetaka di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Jadi boleh doa untuk orang kafir, tapi hanya dalam perihal keduniaan saja. Tidak boleh dalam hal akhirat, karena mereka tak ada jatah di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aital alim, apabila engkau melihat satu orang tentu. Ya, mereka kalian tentu gimana ibu-ibu, bapak-bapak? Macam mana sikap kita kalau kita lihat tentu? Ada cara melihat tentu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'a ahadukum, apabila kalian melihat ya satu orang tentu. Lanjut tadi. Yukhalitu sultan, suka sekali berteman dengan pejabat. Apabila engkau sering melihat satu orang tentu berteman dengan pejabat, nanti pejabat itu kadang yang menjadi kuda. Jadi apa umum parti kagaknya ni dalam yang
Menyambung kau dia biasa apa? Menyambung kita. Balik yang kau peti. Yang peti yang boleh kalau. Kau boleh. Bagi ayo. Jangan kau balik gendong. Apabila orang suka memuliakan pejabat, sering duduk dengan pejabat dan dia seorang dengku. Bukan Nabi. Fa'lam annahu lisun, ketahuilah dengku itu adalah jangak. Jangak secara yang secara tidak langsung proposal. Imam Syafi'i di malam itu kita utara. Kita dulu agama utara kita. Itu dia. Di malam dia apa tadi. Bapak yang dia apa orang kena buka apa. Orang gede bukan dia apa. Yang juga mondel. Apa tadi itu. Menanam kita apa dia afandan. Kan afandan. Idza ra'aita Allah, apabila engkau melihat Allah memberikan kepada hambanya daripada harta benda dunia, melimpah harta bendanya. Dia ingin mobil dapat mobil, dia ingin kawin dua dapat istri dua, dia ingin rumah bagus dapat rumah, dia ingin pangkat dia diberi pangkat. Ya, dia ingin kedudukan, Allah beri kedudukan. Wahwa muqimun ala ma'asih, padahal orang tersebut rutin bermaksiat, tapi punya awam dunia tapi punya. Ini untuk menang, ini togian menang, ini cik menang. Fa inna ma dzalika minhu istidrak. Ketahuilah itu adalah pancingan daripada Allah untuk dia. Seperti ikan dikasih cacing, dipancing, kata ikan apa? Orang itu sayang kepada saya. Dia lempar cacing untuk saya. Maka ketika dia makan, barulah sadar ternyata nikmat yang sedikit itu hanya untuk mencelakakan dia. Hari ini dipancing, dia kerajaan orang lain. Ketika tiba ajalnya Allah tarik tadi. Di situlah Allah akan tanya, Pak kacau motornya, Pak kacau rumahnya, Pak kacau nyampainya, Pak kacaunya. Pakankah di pegawai, kibantar lagi, pakai anukkah di pegawai, kibantar lagi. Allah tanya semuanya nanti. Barulah dia sadar, ternyata harta yang selama ini Allah mudahkan untuk saya di dunia hanya untuk menambah beban saya di akhirat. Alhamdulillah. Hati-hati baik kita akhirat. Idza ra'aita kullama talabta syai'an, ketika engkau meminta sesuatu daripada akhirat, ingin ngaji, ingin takziah, ingin sedekah, ingin umrah, ingin tahajud, yang bagi tadi yusirra laka, dimudahkan kepadamu. Akhir dalam habis cikana waktu luang. Akhirnya tempat-tempat kebaikan jika mudah tertupeng dan gunakan tempat kebaikan. Dan apabila engkau menginginkan keburukan dunia, susah bagimu. Hawa tak menjawab yang bani dia. Antuk tu. Hawa tak menjawab gede bebas lagi. Badan nama pun dan toba yang ini. Antuk tu. Ibu kembali di dia antuk tu. Hawa tak menjawab dewek lagi go. Hanya itu boleh umum. Ya bagi tadi fa'lam annaka ala halin hasanah, ketahuilah Allah sedang sangat cinta kepadamu. Dimudahkannya oleh Allah untuk mendapat akhirat, sulit untuk mendapatkan keduniaan. Itu bukti Allah sedang sangat cinta kepada kita. Seperti anak-anak minta permen tak kita kasih karena sayang. Minta air berat kita kasih. Minta jajan-jajan yang kurang sehat tidak kita kasih. Tapi kalau dia minta nasi jam 3 malam kita bangun kita suapkan. Bermakna kita sangat cinta kepada anak tersebut. Jangan masuk makanan-makanan sembarangan. Tapi kalau dia minta makanan yang sehat, segera kita berikan. Begitulah Allah. Jangan pikir ketika kita minta dunia, Allah tidak kasih, lantas kita tuduh Allah itu tidak adil, Allah itu tidak sayang. Percuma saya ibadah, saya tidak kaya-kaya. Oh, tidak begitu.
Rasulullah tidur di atas tikar sikit, ketika bangun punggungnya berkotak-kotak. Menggambar baru Rasulullah sampai Sayyidina Umar menangis. Ya Rasulullah, aku melihat Raja Romawi, Raja Persia, mereka semuanya duduk di atas istana yang gagah perkasa. Mengapa engkau hidup dalam keadaan miskin? Maka Rasulullah SAW menjawab, wahai Umar bin Khattab, kebahagiaanku bukan di dunia, tapi di akhirat, kata Rasulullah. Jadi kejarlah akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Karena akhirat itu jauh lebih indah, jauh lebih istimewa, lebih nikmat minal ula daripada kehidupan dunia. Dunia ini kalau enak-enak sekedar saja. Apa juga makanan paling mangatnya kau tebak hukum mereka dekat coba pun taban. Urut kau sudah dekat juga tanya, urut kau kau mana kau taban ni. Kecuali orang sama juga tanya mangat dia sudah lagi atas dengan kiri tu. Dia dalam kerja kita tu sudah. Orang tak pada tapi tak pada yang punya, tak pada yang tak ganti taban je kayak gini sudah. Doa di taban ni. Jadi tidak dinilai kebahagiaan seseorang dari banyaknya harta benda, dari nikmatnya makanan, tidak, tapi dari sejauh mana dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Idza ra'aitum may yabi'u aw yaqta'u fil masjid. Apabila engkau melihat orang yang berjualan di masjid, kau dan mulut bejak atau buka kasihan yang jauh. Tadi udah mulut buat video untuk dalam baju masjid di luar. Lagi orang tu bayar. Awak bukan SK video buat masjid tanya itu bayar. Lu tu bayar tanya lego. Yuk tabung tabung peluk. Jip budak tapi tu duit dia di luar. Hanya buka dalam baju. Hanya buka dalam baju. Apabila kau lihat orang berjualan di dalam masjid, maka apa kata Allah, kata Rasulullah, faqulu, maka katakan kepada orang tersebut, la arba'illahu tijarata, semoga Allah membangkrutkan kamu. Bium doa Rasulullah yang bunyi Rasulullah, turun yang buka-buka dalam masjid. Ini masjid bukan tempat berpolitik. Kita mau jalan ke luar yang ke ababek. Kalau waktu kamu tertelek, ada duduk bawa warung ke senang pada itu, kerja, bawa mana hanya petang. Buka copot 3 rumah dan satu dan deal. Ini orang punya pasti dah naik. Bawa hari. Ekam cepet kau boleh kena. Lalu jika kau mendadak. Tapi kadang tengku lagi, dia orang tu. Tengku punya mana tu, ikut mati kalau hanya dah. Entah ni belum kan. Tapi dia tengku apa? Tapi kau punya nama bah. Lagi ada tengku lagi punya alam pengajian. Tapi tengku kalau kena punya pemerintah. Kalau luhuk pen pejabat lah. Tapi punya pengajian alam yang tu balik dia. Assalamualaikum. Ayo je ke pengajian. Hajat ada ikut tengok. Apa tidur kau luhuk pen pemerintah. Ingat kau luhuk hanya ke abang itu tu. Kaji lo tetap sampai hari kiamat. Itu tu dah dekat lagi ke tu. Ulama pula ada, tambah mahal aku beli tu. Ya Tuhan kita juga. Ya tidak. Apabila ada orang yang mencari barang hilang di dalam masjid, faqulu, maka katakanlah kepada orang tersebut, la raddallahu alaika dhallaka, semoga tidak engkau temukan barang itu. Dia tu dia barangnya. Hanya minta barang yang hilang di dalam masjid. Hanya. Dia minta bukan cara ni di luar masjid juga. Lu nak review dalam masjid lu. Nah dia kata, "Dek dalam masjid tak tahu mana tu dia orang." Laju incin pakai dia, laju ke anak petai orang tadi. Ya, bantu tadi. Tidak boleh, haram hukumnya. Idza ra'aitumur rajula, apabila engkau melihat seorang lelaki ya'tadul masajida, selalu mondar-mandir ke masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah itulah manusia yang paling beriman, kata Rasulullah. Awak cakap dia berubah. Waktu kalau suami dia belum mayang pun jauh dapat ijazah.
Ulang tubuh, ada pacak tu. Tapi Masya Allah malam yang dia kata menoput bosan, maka lebih guna bosan. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Masya Allah. Perubahan yang luar biasa. Bangga dengan juga awak dengan ini. Lu termasuk. Karena ciri-ciri orang beriman bukan betul. Sedekah belum tentu dia sebagai ciri-ciri orang beriman. Umrah kalau mandir ke sebulan sekali belum tentu dia beriman. Tapi kalau dia mondar-mandir ke rumah Allah untuk salat berjamaah 5 waktu, dimanapun dia berada, dialah orang beriman. Kenapa demikian? Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman itu punya ciri-ciri. Apabila disebut nama Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Tak tenang bawa mobil kalau belum berhenti salat. Tak tenang makan kalau belum salat. Subhanallah. Maka pergi ke masjid, salah satu daripada ciri-cirinya orang beriman. Berkain tak pergi. Ya, baca tadi. Yo jangan pergi kena waktu ngajar petang. Waktu ngajar petang kajak masjid. Oh, subhanallah. Kadang-kadang jabatan gaduh jangan. Jadi lagi pejabat dua ayat putih. Kompany ayat putih baca Allah Allah ayat putih. Kamar putih ada ayat. Ini putih tu. Ini dia waktu yang bahagia. Jangan dia anda ni tahu ni. Jangan solat karena jabatan. Bukan. Tak ada nilai agama di pandangan mata kita. Kita baru beribadah kalau ada jabatan saja. Naudzubillah min dzalik. Lalu nak pergi model-model mabuk. Orang betul kerja dari toko-toko jabatan ada aja ali kubu-kubu awal hiddah lah betul. Jadi hiddah lah betul. Ada bukan belum tu ada lagi yang cipuh aja. Betul tu. Idza ra'aitumul janazah, apabila engkau melihat mobil jenazah atau lagi enak-enak minum kopi di teras rumah, ada orang terkandil gotong jenazah ke pemakaman dekat kompi. Bagaimana sikap kita selaku orang yang beriman Bapak-bapak? Faqumu laha, maka berdiri hormati jenazah itu. Jenazah. Maka ambulan ini payah menguno tu ambulan. Ambulan ni cok ubung kami jai. Yang naik bunyi kuncang satu nampak tidak buat. Daripada 30 motor yang berarti motor dia pun. Yang ada motor dia. Jadi nak motor dia kadang-kadang berada. Tapi menunjukkan santai tu di ada bunuh itu. Suara jenis-jenis suara mobil ambulan dan bunuh. Dah tak buat mengajar di mana khusus masalah tu mudah-mudah. Awak-awaknya ya, Allah beritahu. Asal itu mereka ambulan lagi tu untuk umum yang mati jenazah akan ada. Ya. Misal di dino tu itu dari kena kau dah, rem Honda. Kedua pilih, dia pilih. Hormati dan sedekahnya yang beriman. Lalu nama ambulan ku aja tebak perkara. Ada bayi makan-makan perkara. Itu tu begini. Ayo dong, kau boleh dia lah. Mereka jauh gue. Awak jangan makan-makan motor yang ni. Mana motor nanti mudah-mudahan nampak di tepi. Waduh, kampung tu kamu saya kamu kalah. Lusunya kita ini dah. Tak ada orang yang wow. Itu dia mudah-mudahan. Enak. Kita yang mati dia lah. Mana pun dia bukan mati dia lah. Kita dulu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila jenazah mau dikuburkan, ya, kalau ya, dia kubur, dia diangkat, ya, ini jenazah. Pak tak duduk jenazah yang dalam nak kubur. Pak tak duduk. Hai, sampai. Menjual kitab haji kudu sampai. Tadi dia dah punya khabar tak ke orang itu nak lalu dah dalam. Ini orang ini
sunyu. Ya, lagi yuk, tidak ada. Kalau lagi yuk, tidak ada, ada kau main lagi yuk. Yo, Pak Teng kau kan ni, mana Pak Teng kamu punya pengajian Pak Teng, yo pengajian mandul lagi. Budi mana Pak Teng dah dia orang kawan tak ada anak dah. Lagi yo Pak Teng mana? Kita kau dia tu dia tu, lalu kita tu sudah ada di negeri. Duduk je dah dah ino, boleh. Ya. Urun dua-dua dia, pula tu anjing nanti dia bawa tunjuk kau. Maka di dia bukan ni. Nanti baru gini lagi tu, kamu kini nak bukan kat dia. Kecuali bukan dia. Kamu ni. Dia bukan dia kata jawab, dia kamu benda tu bukan. Kalau dah malu kenapa dia nak ajak aku bukan. Ya kan? Jadi dia ada lagi. Belum. Bagi. Karena ada juga boleh. Mau ada juga punya kami tu biar buka lagi tau. Yang dia dah kawan dia lawan benda dia. Dia ada dia. Dah jelas kan? Jadi dia berumeh. Kayak kambing, dia tinggal pakai. Dia pujak sini, aku pakai dia uli, kayak jawab hitam dia ini. Ada yang dah duduk main Pak Bina, pulang pengajian, butuh tu banyak tak malam. Anak pun tengok. Tapi tadi ada pun. Dia kau kaya jawab hitam, uli, bagi ada gigi, dia ada. Dia masker, bukan ada duit. Malah ni, pada enak. Betul. Gaya buat pipi untuk apa aku itu. Ya bagi tadi. Ya Allah. Yang cara putus jenazah. Kemudian orang dapur dah ada bagi ibu untuk tambahkan. Sebab main nyo buku kena buat apa? Dia jawab cikir dia dorti. Tunda hanya sunnah lah hukum. Boleh pakai tunda kalau tanah itu tanah rawan longsor. Bila tu ada orang kata kalau tak judi, dia doktor hanya di UK tunda. Lor puasin bawa cakap dia, pak macam meninggal dia pakai tunda tu. Orang buka tunda tu dia apa? Kuyak tu rumah orang. Anak ada pakai tunda. Tanya dekat dia ada kalau undang ada hukum. Hukum tinggal. Ada yang berkuasa. Karena dia pakai tunda Nabi, hendak pakai tunda cinta ke bawah hadis, yang Nabi pakai tunda kayu kan Nabi tau. Dia jawab citring dia kaya-kaya tengok. Awak tanya kau bat dah dia kata. Kita orang kami kacau bantai pun orang dimeng dah ni. Tak tahu lagu punya hari itu kena lupa orang malah. Orang dimeng dah betul. Ingat mereka akan kajuk tarik dulu. Tahu betul kan biasa minta tarik kan dia pun yang orang ini cocok dah. Nak apa aku ini mereka. Dipeganglah kitab apabila engkau ingin menaruh bantal di kepala mayit maka bulat-bulatkanlah tanah. Bila kita dipegang baca, bui bentuk lagi bantal. Abian durau lagu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum taratan ukhra. Yang durau kita duduk batenya namungan. Betul bulan-bulan aku dari dalam film. Dijawab lagi apa kata? Kapan orang-orang dikasih peti ketika dia berjabat atau ulama besar sebagai penghormatan. Tapi dia orang kata yo, menandoh dan ribe kata kata dia. Yang bagi tadi. Hanya ada pakai guna. Idza ra'aitumul harib, apabila engkau melihat kebakaran fakabbiru maka bertakbirlah. Jika dia tutup rumah apa yang berlaku lewat dia apa? Ya. Masya-Allah kebakaran dicor dia. Ya Allah kan iya cor itu. Dia. Lempah hotel ni keluar hotel tu nak kata masya-Allah ada orang jaga dapat tu masya-Allah. Kecelakaan patah kaki dia tu. Karena dia sudah minum kebakaran video lah, tidak. Itu video itu harus dikamkan deh. Bertakbir. Fa
inna takbira, karena sesungguhnya takbir yudfi'uhu, bisa memadamkan api. Takbir azan ni yang baik tak takbir padam buat lantu hajat tun Allahu akbar. Menyuruh lantu takun Allahu akbar utama kayu ni, karena arti akbar besar. Allahu akbar tua besar. Bahkan karena arti Allahu akbar, Allah Maha besar. Tak ada ganti tak mampu ada dekat tu. Kita saudara berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aytumul lati alqaina 'ala ru'usihinna misla aslimah. Apabila kau lihat wanita pakai tilkum tapi rambutnya diikat menjulang ke atas seperti punggung unta, mendoa adulai. Ini zaman ni tegak kau ibu din dah. Punanya konde. Ya, fa'limuhunna. Sampaikanlah kepada mereka, kasih tahu kepada mereka annahu la tuqbalu lahunna salat mereka kalau pakai mukenanya dengan model seperti itu tidak akan diterima. Hanya timbang kemayang urut ina yang pakai telekom menjunggok ke dia waktu tu. Hang jangan bayar. Hari ibu ubah juga apa bagah yang ada. Tu jaga tu dia ni. Nya lagi yang jendok tadi. Idza ra'aytum umudan ahmar, apabila kau lihat cahaya matahari tegak seperti tiang masjid warnanya merah di sebelah timur dan berlaku di bulan Ramadan. Nak kau bulan puasa maka woi kebit cahaya ni lagi tiang masjid merah cahaya lagi darah. Fadakhiru ta'aman, maka kumpulkanlah makanan. Yang dia belajar ni, beda pada Allah belajar ni. Blow jubur makan, blow jubur nanti. Maka fa inna hasanatul ju', karena Allah akan mengirim 3 tahun berturut-turut kelaparan. Yang dia juga tadi jengkir dah kau ni. Saya dengar jengkir ni, bang yang ada pada tubuh apa lagi? Orang dah jengkir kaki yang mereka, padahal surga dia pun ni nama. Hukumnya nak semai tu tak saya di dalam masjid ada ni nak kebanyakan dia dah ada. Oh ada. Berarti. Saya berdoa tiang merah bulan puasa, lu tuba yang tidak bukan ni. Dia kata awak tak doa dari saya ni. Doa juga dia babe, oh pegang saya doa itu. Mati tadi. Karena 3 tahun berturut-turut akan Allah turunkan kelaparan. Itulah tanda bahawa Dajjal akan turun. Dimulai dengan kelaparan selama 3 tahun. Setelah kejadian itu apa yang terjadi? Jatuh meteor dari langit. Setelah jatuh, maka seluruh peralatan canggih, radio, TV, senjata, mobil, kenderaan tidak bisa berfungsi lagi. Dan kata Rasulullah, kalian akan berperang dengan orang kafir seperti aku berperang saat ini. Tiba Rasulullah Mekah dengan baja-baja, dengan pedang, dengan tumbak, dengan panah, dengan kuda. Itu lagi ada yang Mekah ni. Budi haji ni. Kakak-kakak je, biar ni ada ni. Dia akan teruk matanya, makanya dia bunuh di kuda ni. Bunuh di panah ni. Bunuh di tumbak ni. Bunuh di katil. Karena akan tiba masanya. Anak mukmin dia akan bunuh ni. Dia akan jatuh, kan dia bunuh nanti ke? Dia bapa ibu kan? Ya. Habis. Idza ra'aitumul maddahin, apabila ada orang memujimu di depan mata, ganteng kaknya, manis dah ibunya, cakap dah, gotak kai bapaknya. Fahsu fi wujuhihim turab, maka lemparkan ke muka dia pasir, lomba muka dia. Karena dia sedang menganguskan pahala. Orang tanya itu dia, gotak kai bapaknya. Kita ngomong dia, ngomong pahala dia haram apa belum? Maka di mana orangnya? Hanya kejaga betul. Jadi kerja. Yang betul hanya kejaga. Saya macam tu, di tegak ujung, di tegak ria, di tegak kesemua